Keyakinan itu didasari atas fakta-fakta yang mereka pegang sejak Reza dilahirkan hingga tumbuh dewasa. Aku cuma minta pengakuan dan hak sebagai anaknya aja. Mewujudkan mimpi saya, yaitu menjadi seorang penyanyi. Panggung dunia hiburan seolah tak pernah henti menghadirkan berbagai kisah yang mencuri perhatian. Mulai dari konflik keluarga yang memanas hingga perjuangan spiritual di tengah kasus dan polemik rumah tangga. Berikut inilah deretan berita dari para publik figur yang paling disorot dan menjadi perbincangan hangat publik saat ini, versi Silet. Reza Rizky Rosano terus perjuangkan hak untuk diakui sebagai anak biologis Denada sampai datang ke Jakarta hingga pihak keluarga akan lakukan tes DNA. Pemirsa Silet RCTI, upaya Reza Rizky Rosano untuk melegalkan statusnya sebagai anak biologis Denada Tambunan kian memanas. Pemuda berusia 24 tahun itu terus bergerak menuntut pengakuan hukum di tengah sikap bungkam sang penyanyi yang hingga kini diduga belum bersedia mengakuinya sebagai darah daging. Di satu sisi, dunia menyaksikan betapa gigihnya Denada memperjuangkan kesembuhan putri kecilnya, Aisyah, dengan segala pengorbanan yang luar biasa. Perasaan iri tak terbendung muncul ketika ia melihat besarnya curahan kasih sayang yang diterima Aisyah, sementara dirinya dibiarkan tumbuh dalam ketidakpastian status dan pengakuan dari ibu kandungnya sendiri. Ya, sampai detik ini kenapa kok belum ada pengakuan? Jelas. Sampai selama ini. Gitu, aku cuma minta pengakuan dan hak sebagai anaknya aja. Iya, kenapa kok ada, ibaratnya ada aku yang sehat maksudnya, kenapa kok sampai gini? Padahal anaknya yang Aisyah itu sakit kayak gitu sampai Mbak Denadanya sampai jatuh kayak gitu. Ya iri ada. Di balik tuntutan hukum yang berjalan, Reza Rizky Rosano tak menampik bahwa kondisi mentalnya berada di titik terendah saat ini. Ia mengaku hancur sehancur-hancurnya menghadapi tatapan publik dan desas-desus tetangga yang bukanlah hal mudah bagi pemuda yang selama ini tersisi. Hancur rasanya, malu diomongin banyak orang kan, apalagi di Banyuwangi. Sikap dingin Denada tidak hanya melukai hati Reza, tetapi kini telah memicu amarah besar pihak keluarga besar di Banyuwangi. Pihak keluarga pun sangat meyakini bahwa hasil tes DNA nantinya akan memiliki tingkat akurasi mencapai 99,99%. Keyakinan itu didasari atas fakta-fakta yang mereka pegang sejak Reza dilahirkan hingga tumbuh dewasa. Ya nggak pernah ngucapin terima kasih, minal aidin, kok gini, kok nggak ada aku nih apanya. Paling nggak kan dia itu udah kehilangan orang tua, kan mestinya harus saya ini orang tuanya kan, tapi nggak ada komunikasi sama sekali. Langkah akhir yang saya ambil kan harusnya kan tes DNA, di mana akurasi datanya kan sudah 99,99%. Saya cuma ingin cium kaki aja ke ibu saya. Di tengah berjuang untuk mencari keadilan, Mawa dan sang buah hati tercinta berbagi ketika umroh.
Kabar selanjutnya, di tengah kemelut hukum yang menguras energi dan air mata, Wardatina Mawa memilih untuk menepi sejenak dari hiruk-pikuk di tanah air. Bersama putra sematawayangnya, Afnan, Mawa kini tengah berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Alih-alih hanya fokus pada ritual ibadah, Mawa memanfaatkan waktu di Mekah dan Madinah untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada Afnan. Putra dari pasangan Insanul dan Mawa itu terlihat begitu bersemangat saat membagikan paket camilan dan jajanan kepada anak-anak kecil yang ia temui di sana. Menyadari padatnya ribuan jamaah yang bisa saja memisahkan dirinya dan sang putra kapan saja, Mawa menyiapkan perlengkapan khusus berupa tali pengaman yang dikaitkan ke tangan masing-masing. Iyalah, langsung ke pusat kan. Masya Allah, doainnya. Sama anak aku, Kak. Berdua aja. Sama teman-teman juga dari Medan. Meninggalkan kabar publik figur yang hangat diperbincangkan, sorotan publik juga mengarah pada panggung Indonesian Idol Season 14. Sebanyak 17 kontestan terbaik kini tengah berdiri menuju babak final showcase. Sadar bahwa malam ini adalah gerbang terakhir menuju babak spektakuler, mereka kini tengah menjalani masa karantina yang sangat intens, terutama dalam sesi vokal direct. Persaingan menuju babak spektakuler menuntut para kontestan untuk menjadi paket lengkap. Ke-17 kontestan Indonesian Idol Season 14 pun turut menjalani sesi koreografi dan stage perform. Bukan di setiap pengorbananku. Segitu maksudnya. Tentu saya ingin mewujudkan mimpi saya, yaitu menjadi seorang penyanyi. Dan bagi saya Indonesian Idol ini adalah pintu gerbang bagi saya untuk bisa mencapai mimpi saya itu. Apakah latihan vokal yang ketat dan bimbingan stage perform yang mereka jalani akan membuahkan hasil manis menuju babak spektakuler? Atau justru beban panggung yang akan menghentikan langkah mereka? Saksikan Final Showcase Indonesian Idol Season 14 malam ini, Senin 26 Januari 2026 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Sedang aku daripada para riuh yang berisi membuktikan padamu ada cinta yang nyata, cinta tak mungkin berhenti. Tapi sebelum GR kita ada kelas vokal terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan GR itu tadi. Oke, buat seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa untuk dukung kita semua.